Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Baik pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam kajian kitab Bulughul Maram dan sekarang kita masuk di hadis ke-121. Dan hadis tersebut adalah wa an Anasin radhiyallahu anhu annal yahuda kanat idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah, rawahu Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan annal yahud, bahwasanya orang-orang Yahudi kanat idza hadatil mar'atu fihim, jadi apabila istri-istri mereka haid ya di tengah-tengah mereka atau bersama mereka, lam yuakiluha, mereka tidak makan bersama dengan istrinya tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah, ya lakukan segala sesuatu ya kecuali nikah. Nah pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Yahudi, yaitu orang-orang Yahud. Nah kita tahu bahwa Yahudi ini sekarang menjadi sebuah agama yang tersendiri. Padahal sebetulnya ya mereka itu asalnya dari abna'u Ya'qub. Ya, mereka dari anak-anak dari atau keturunan dari Nabi Ya'qub. Wa yusammuna, dan mereka itu disebut sebagai al-Israiliyin. Ya, sebagai Israel karena Nabi Ya'qub disebut Israel. Dan Israel dalam bahasa Ibrani itu artinya Abdullah, artinya hamba Allah. Nah, Israel sendiri nisbatan ila asbati Israel, ya. Nisbatan ila asbati Israel. Dan agama mereka disebut sebagai Yahudi. Nah, sebelumnya mereka ini sebetulnya agamanya adalah agama Islam dan nabi mereka adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat. Ya, jadi ketika mereka mulai menyimpangkan Taurat tersebut, ya, maka disebut sebagai Yahud. Ya, sementara Taurat itu isinya itu adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mereka merubahnya, para pendeta mereka merubahnya menjadi menjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, maka mereka disebut sebagai agama Yahudi. Sebagaimana kita tahu sekarang. Nah, lakin qaumahu wa ummatahu harrafuhu min ba'dihi. Nah, setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, maka kaumnya tersebutlah yang merubah, umatnya tersebut yang merubah ajaran Nabi Musa menjadi sekarang, ya, yaitu agama Yahudi. Dan akhirnya Yahudi sebutan dari agama yang telah menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kita telah ketahui bagaimana mereka cara ibadahnya. Bahkan kitabnya sendiri itu berbeda dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah kemudian Nabi SAW menjelaskan di sini, apabila istri mereka sedang datang bulan atau haid, ya mereka tidak mengajak istrinya tersebut untuk makan bersamanya. Jadi kalimat lam yu'akiluha di sini artinya al-akal itu adalah makan. Yang dimaksud adalah al-musyarakah fil akal. Jadi mereka ketika istri sedang haid, orang-orang Yahudi itu, suami-suaminya itu mereka itu tidak mau mengajak istrinya untuk makan bersama. Karena bisa jadi mereka menganggap itu adalah sebuah najis, dan mereka juga lam ya'kulu ma'ha bal ya'tazilunaha. Bahkan mereka itu tidak mau mengajak makan bersama. Jadi mereka istrinya itu makan sendiri. Ya, suaminya makan sendiri. Ya, selama wanita itu haid itu memang dijauhi oleh suami-suaminya. Ya, itulah yang terjadi kondisi di mana ketika istri orang-orang Yahudi ya itu datang bulan atau haid, maka itu tidak boleh makan bersama mereka selama mereka haid. Nah, setelah haid barulah bersama. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang perkara ini. Beliau mengatakan berkaitan dengan komentar beliau terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, beliau mengatakan isna'u kulla syai', ya, lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Artinya seorang suami itu boleh ya bersenang-senang bersama istrinya. Ya, selama yang dilakukan itu adalah tidak sampai menjimai istri ketika sedang haid. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam.
Yang dimaksud dengan di sini ilan nikah adalah al-wata', yaitu seorang suami berhubungan badan bersama istrinya. Nah, itulah perbedaan yang Rasulullah jelaskan kepada kita semuanya. Bahwa ketika seorang istri sedang haid, seorang suami itu boleh bersenang-senang, ya, bercumbu rayu bersama istrinya. Yang jelas tidak boleh bersenggama. Artinya seorang suami itu tidak boleh melakukan hubungan biologis, ya, selama istrinya sedang haid. Adapun kalau misalnya sedang dia bermesraan, berciuman, itu diperbolehkan dalam syariat. Nah, ini adalah pembedaan antara apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, terhadap istrinya dengan orang Islam terhadap istrinya. Ya, dan di sini perbedaan yang sangat besar sekali, pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, pelajaran bagi kita semuanya bahwa yang pertama kita mengetahui bahwasanya orang Yahudi bersikap, ya, begitulah kepada istrinya ketika mereka sedang haid. Sedangkan Muslim itu berbeda. Ketika istri sedang haid itu boleh bersenang-senang, bercengkrama, bersenda gurau, makan bersama, jalan bersama, tidur bersama, itu diperbolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu adalah seorang suami berhubungan biologis kepada istrinya ketika dia haid. Nah, itu yang harus perlu kita ketahui. Itulah kemudahan yang Allah berikan kepada syariat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semuanya. Nah, pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pelajaran bagi kita semua yang sangat berharga, ya. Karena ada sebagian orang ketika istrinya itu merasa ya istri itu tidak boleh duduk bersama, makan bersama, itu bahkan tidur bersama itu tidak boleh. Karena istri sedang haid, dianggap itu adalah, ya memang benar itu adalah perkara yang najis, mereka sedang berada dalam kondisi mereka sedang tidak suci. Nah, namun syariat itu memberikan memberikan rukhsah kepada seorang suami tatkala istri sedang haid itu boleh, ya, selama itu tidak melakukan hubungan biologis secara nyata dan sebagaimana kita telah, yaitu jima. Nah, itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis 121. Nah, berikutnya pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis ke 122. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita semuanya. Beliau mengatakan bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan saya untuk memakai fa'attaziru, ya, memakai sarung. Ya, artinya menutup diri, artinya ya memakai sarung, ya. Wa yubashiruni, dan beliau ya bergaul dengan saya, artinya mencubui saya. Wa ana haid, ketika itu beliau mengatakan saya dalam kondisi sedang haid. Nah, di dalam hadis ini hadirin pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat juga menjelaskan kepada kita semuanya. Jadi wanita itu ketika sedang haid, dia yang dikhawatirkan misalnya terjadinya jima itu harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjadi senggama yang sesungguhnya. Karena Islam atau syariat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan wanita yang haid, yang ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya bahwa wanita ketika haid itu boleh dia bersenda gurau, bercumbu, ya, saling bercanda kepada istrinya, itu diperbolehkan dalam syariat. Namun yang harus dijaga adalah jangan sampai terjadi hubungan suami istri. Itu dilarang dalam syariat kita. Makanya di sini dijelaskan bahwasanya Aisyah ketika dalam kondisi haid beliau memakai pakaian yang itu menutup bagian yang dikhawatirkan itu terjadi, yaitu adalah bersenggama. Nah, makanya beliau menjaga itu. Dan itu jelas itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seorang itu boleh mencium istrinya, boleh bersenda gurau, itu boleh. Ya, yang jelas sebagaimana hadis yang berkaitan dengan hadis sebelumnya itu tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, apa yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah seorang wanita yang haid itu memang dia sebetulnya itu suci, ya. Suci apanya? Badannya itu suci, keringatnya suci, pakaiannya suci, ya. Yang tidak suci itu bagian farjnya, bagian auratnya. Sehingga syariat
memberikan memberikan keringanan dalam kondisi wanita atau istri itu sedang haid, itu boleh bersendagur selama pokoknya jangan sampai melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi kok sekedar makan, tidur, bahkan ciuman itu diperbolehkan dalam syariat, ya, diperbolehkan dalam. Kemudian yang kedua di sini berkaitan dengan kita wajib untuk menyelisih orang-orang Yahudi, ya. Artinya apa? Kita tetap makan bersama dengan istri kita walaupun dia sedang haid, ya. Dan kita tidak boleh mengasingkan istri kita yang sedang haid sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi syariat itu berbeda dengan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya dihalalkan bagi seorang wanita yang sedang haid, ya, itu dia boleh melakukan segala sesuatu bersama suaminya kecuali jima. Nah, dan untuk agar supaya tidak terjadi jima, Rasulullah memberikan instruksi kepada Aisyah agar menutupi bagian pusatnya sampai bagian lututnya. Ini supaya tidak terjadi jima yang sesungguhnya, dan itu dilarang. Akan kita jelaskan bagaimana sekiranya seorang suami berhubungan suami istri dengan istrinya dalam kondisi dia sedang haid. Baik, demikian. Pemirsa Salam TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan kita berikutnya adalah tentang pembahasan tentang al-istimta bil haid bima fawqa surati wa duna rukbah. Jadi bagaimana seorang suami menikmati istrinya atau bersama istrinya ketika istri sedang haid. Apa yang di atas dari ma fawqa surati wa duna rukbah. Jadi apa yang di atas dari pusat dan di bawah lutut, ya. La khilafa baina indal fuqaha. Jadi ini tidak ada perselisihan di antara para ahli fikih. Wa innamal khilaf fi ma duna surrah wa fawqa rukbah. Adapun khilaf itu adalah apa yang selain dari pusat dan di antara dua lutut, ya, atau lutut. Nah, itu. Wal ayatul karimah, dan ada ayat yang mulia di sini memerintahkan kita untuk i'tizalul mahid, untuk mengasingkan atau memisahkan diri dari wanita yang sedang haid faqat. Yang dimaksud di sini adalah wa makanul haid. Yang dimaksud adalah al-farj. Artinya dimaksudnya adalah kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka hendaklah kamu memisahkan diri atau menjauhkan diri kalian dari istri-istri kalian ketika sedang haid. Wal hadis, kemudian hadis di sini kullu syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yadullu dzalika ala ibahati jami'i jasadil haid. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk menyentuh seluruh badan dari wanita yang sedang haid illa maudhi'al adza, kecuali, ya, tempat kotoran tersebut, artinya al-farj, artinya kemaluannya. Jadi selain itu boleh semuanya untuk dinikmati oleh suami ketika istri sedang haid. Nah, itulah penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita boleh mengasingkan, bukan boleh mengasingkan. Kita yang menghindari adalah tempat haid tersebut. Jadi bukan istrinya itu yang harus dijauhkan atau kita asingkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap istrinya ketika sedang haid, ya. Jadi fa'tazilun nisa itu bukan kita ngasingkan istri kita ketika dia haid, bukan. Yang dimaksud sini adalah tempat keluarnya dari haid itu dimaksud adalah penjelasan dari hadis Imam Muslim tadi, isna'u kulla syai', ya, lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Yang dimaksud adalah al-jima' atau al-wata'. Itu yang dimaksud, bukan kita menjauhkan diri kita dari istri yang sedang haid. Nah, di dalam hadis ini ya, kita dapat mengambil hikmah perbedaan di antara tiga agama,
Ya, yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi mereka melihat bahwa wanita yang sedang haid itu najis. Ya, wanita yang sedang haid itu dianggap adalah najis secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kukunya. Sehingga mereka ya memisahkan diri, artinya tidak mau mendekati istrinya. Karena mereka anggap itu seluruh badannya itu semuanya najis. Sehingga apa yang dikenakan oleh istrinya tersebut yang sedang haid itu juga najis. Ya, karena mereka beranggapan bahwa itu semua karena badannya semua haid, maka semua yang nempel ke badannya itu adalah haid. Sehingga mereka itu tidak mau mendekati istri. Tidur pun nggak mau bersama istrinya. Makai bekas handuknya misalnya atau makan bersama itu nggak mau karena semua itu najis. Itulah anggapan dari orang-orang Yahudi. Sehingga mereka itu ya selama istrinya haid itu ya mereka nggak mau bercengkrama, makan bersama, ya tidur bareng itu nggak mau. Itulah reaksi dari suami-suami orang-orang Yahudi ketika istrinya sedang haid. Nah, beda lagi dengan orang-orang Nasrani, ya. Orang-orang Nasrani, ya, faladaihim at-tasahul wa tafrid. Jadi pada agama mereka itu ada tasahul. Mereka itu anggap remeh itu tentang haid. Artinya terlalu berlebihan meremehkan tentang haid. Artinya mereka tidak ada batasan. Sehingga mereka yastahilluna jima'ah. Mereka itu menghalalkan berhubungan suami istri ya terhadap istri yang sedang haid. Ya, itu maksud adalah ya kemaluannya sebagaimana hubungan suami istri yang sesungguhnya. Ya, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Padahal kita tahu bahwa wanita sedang haid itu dia mengeluarkan adza, ya kotoran, darah kotor, ya kan? Sehingga bagi orang-orang Nasrani itu semuanya halal ya, tidak ada bedanya, ya. Selama istri haid itu ya mereka masih berhubungan suami istri sebagaimana mereka lakukan sebelum istrinya itu haid. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang berlebihan dia. Ya, artinya berlebihan dalam menganggap kotoran yang terjadi pada wanita yang sedang haid, ya. Bertolak belakang dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sama sekali dia nggak mau. Orang Nasrani ya terlalu jauh kali dia membolehkannya. Sehingga ya wanita haid atau tidak itu sama aja. Boleh dia berhubungan suami istri. Itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi, berlebihan dia menjauhkan diri darinya, sementara Nasrani ya mereka itu nggak masalah. Itu yang terjadi. Nah, adapun kita umat Islam ya, itu adalah umat al-wasat, ya, pertengahan, ya, antara berlebihan dan peremehan. Dan agama Islam itu agama yang adil di dalam segala urusan. Itulah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu melihat bahwasanya wanita haid itu memang dia sedang dalam kondisi sedang tidak suci, ya. Tapi bukan berarti jasadnya itu semuanya nggak suci, tidak. Yang dimaksud tidak yang kotor itu adalah dari tempat di mana keluarnya darah haid. Sehingga Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam yang tentunya ini adalah syariat yang telah Allah tetapkan. Beliau membedakan antara wanita yang sedang haid dengan wanita yang sedang tidak haid. Ya, sedang haid itu peraturannya adalah dalam syariat Islam, sedang haid itu tidak boleh berhubungan suami istri. Adapun badannya selain farjnya tadi, selain auratnya, aurat besar atau kemaluannya itu boleh dinikmati. Namanya juga suami istri itu kan semuanya halal dari ujung rambut sampai ujung. Jadi selama haid Islam itu membatasi, tidak boleh berhubungan suami istri selama itu. Kalau misalnya sekedar mencium kemudian mubah itu boleh diperbolehkan dalam syariat. Karena secara logika memang jelas. Ya, secara logika wanita haid itu sedang mengeluarkan darah yang fasad, sudah rusak darah tersebut. Ya, sehingga ketika seorang melakukan hubungan suami istri jelas itu kan menjadi sesuatu yang yang berbahaya untuk istri. Bisa jadi dia sakit kista karena terhambatnya darah itu keluar dan sebagainya. Itu orang-orang bidang kesehatan yang mengerti tentang itu. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita semuanya, sehingga kita mendapatkan syariat yang mulia ini
Itu dapat kita pahami dengan baik dan benar sesuai dengan logika dan fitrahnya manusia. Sedang kotor ya tidak boleh kita berhubungan suami istri. Tapi yang lain itu kan misalnya pipinya, kemudian badannya itu semua itu kan suci semuanya. Nah, jadi Islam telah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu agama yang pertengahan. Ya, ketika haid ada batasannya. Ketika sedang itu batasannya ada. Beda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha berkaitan dengan bagaimana sikap ya seorang wanita yang sedang haid. Ini peringatan bagi kita semuanya. Ya, sedang haid itu ya jangan sampai seorang istri itu ya karena dia haid itu dia mandi cuma sore aja. Pagi dia tidak mandi. Ini tidak benar juga. Ya, jadi harus dipahami dengan baik tentang bagaimana sikap seorang istri ketika dia sedang haid. Ya, dan suami juga harus jaga, harus mengetahui tentang syariat bagaimana ketika istri sedang haid. Jangan pula kebablasan nanti seperti orang-orang Nasrani. Mereka tuh tidak ada batasan, ya. Jadi istri haid pun dilanjutkan aja sebagaimana istri yang sedang tidak haid. Kita ada peraturan dan istri juga ketika sedang haid juga jangan pula mandi sekali kan. Ya mandilah pagi, siang, sore itu mandi. Atau pagi sama sore. Yang penting ya dia tetap dalam kondisi bersih mandi. Adapun misalnya untuk bersuci misalnya setelah dia selesai haid itu beda lagi pembahasan. Ya dia wajib mandi besar tujuannya supaya dia bisa berhubungan suami istri, dia bisa sholat, dia bisa puasa dan seterusnya. Namun kalau untuk mandi tetap dia harus mandi. Ya, ini jangan dijamak mandinya cuman sore aja ya menjelang malam. Sehingga suami pun tidak mau dekat-dekat dan seterusnya. Ini artinya kita menjadikan suami itu memang nggak boleh dekatin kita selama dia satu harian full gitu. Ya suami akhirnya malas juga dekat-dekat. Akhirnya ya suami melakukan pelanggaran. Ya sebagaimana terjadi sebagian orang-orang yang mereka tidak mengerti tentang syariat berkaitan dengan istri yang sedang haid. Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semuanya ya bagaimana berhubungan kepada istri yang sedang, artinya batasan apa saja yang telah diperbolehkan dalam syariat. Ya, jadi kita itu selama istri sedang haid, kita itu boleh berbaring, bisa tidur bersama, makan bersama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sambil membaca Al-Quran beliau, ya membaca Al-Quran, ya dengan hafalan beliau, itu sambil baringan di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, berpangkuan kepada istrinya. Nah itulah mengajarkan kepada kita bagaimana beliau juga disisiri rambutnya oleh Aisyah dan istri-istrinya, ya. Itulah agama Islam yang tidak merendahkan wanita yang sedang haid. Kalau orang-orang Yahudi itu merendahkan, kalau orang Nasrani maka dia itu ya tidak ada masalah, haid itu sama semua, boleh semuanya. Akhirnya terjadilah penyakit-penyakit. Ya, sementara kita tahu darah haid itu darah yang harus dikeluarkan. Darah itu adalah darah kotor dan dia itu ketika tidak ada pembuahan dalam rahimnya, maka dia ketika dia sedang hamil itu digunakan untuk makanan bagi janin di dalam perut atau dalam rahim. Nah, itulah. Namun ketika dia tidak ada janin di dalamnya, maka itu dia akan keluar, itulah darah haid, dan itu Allah sudah tetapkan bagi wanita keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Baik, demikian akan kita lanjutkan pada season berikutnya. Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut hadis ke 123. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Qala yatasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinar. Rawahul khamsah wa sahahul Hakim wa Ibnu Qattan wa rajaha ghairuhuma waqfahu. Namun hadis dari
Abdullah ibnu Abbas, ya, ibnu Abbas, ada putra dari Abbas, yaitu bernama Abdullah. Semoga Allah meridhai keduanya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang seorang suami yang berhubungan atau berhubungan biologis kepada istrinya kondisi sedang haid. Beliau mengatakan, yatasaddaqu bidinar, maka hendaklah laki-laki tersebut atau suami tersebut dia bersedekah dengan 1 dinar atau dengan setengah dinar. Ya. Nah, hadis ini pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada perselisihan di sini tentang hadis tersebut. Namun Syekh Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan qawwahu al-Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad beliau menguatkan hadis tersebut dari jalur-jalurnya. Nah, adapun berkaitan dengan hadis tersebut, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini beliau menerangkan bahwa tidak boleh berhubungan dengan atau berhubungan biologis dengan istri yang sedang haid. Bagaimana telah jelas dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah 222, fa'tazilun nisa fil mahid, adalah kamu menghindari atau menjauhkan diri dari wanita-wanita atau istri-istri yang sedang haid, yang kita sudah jelaskan tadi, ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kamu dekati, artinya jangan kamu jimainya atau jangan kamu mencampurinya sampai mereka telah suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarkumullah, apabila mereka telah bersuci, telah suci mereka, maka hendaklah kamu datangi mereka sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Nah, kemudian dalam hadis ini juga, hadirin pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi yujami'u zaujatahu, yaitu seorang suami yang berhubungan biologis kepada istri yang sedang haid, maka bagi dia itu ada kafarah, harus dia lakukan. Itu kafarah ini adalah berupa sesuatu yang harus dia keluarkan untuk disedekahkan, yaitu 1 dinar atau setengah dinar. Jadi kalau misalnya ada seorang suami dia jima dengan istrinya dalam kondisi istri sedang haid, ya, atau dia mencampur istri sedang haid, maka dia harus membayar atau bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seorang suami yang berhubungan suami istri kepada istrinya yang sedang haid, maka dia harus bersedekah sebanyak 1 dinar atau setengah dinar. Nah, berapa itu dinar tersebut? Nah, dinar yang telah dijelaskan oleh para ulama bahasanya 1 dinar itu timbangannya itu kalau diemaskan itu adalah sekitar 4,25 gram. Nah, itulah kita konversikan ke rupiahnya itu berapa. Nah, itulah yang harus dikeluarkan, disedekahkan, ya. 1 dinar itu adalah setara dengan 4,25 gram emas, ya. Gram emas. Itu yang harus dikeluarkan atau disedekahkan tatkala seorang suami yang dia, ya, jima dengan istrinya sedang haid. Kemudian berikutnya, pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jima ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seseorang menjima istrinya dalam kondisi sedang, itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga syariat mewajibkan bagi seorang suami yang berhubungan dengan istri yang sedang haid, dia harus membayar kafarah, yaitu 1 dinar. Yaitu harus diinfakkan kepada fakir miskin. Itulah yang harus dilakukan. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwasanya itu adalah merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan sesuatu yang diharamkan, dan itu adalah berupa kezaliman, ya, berupa kezaliman kepada istri yang sedang sakit, ya, secara fisik dia sedang dalam kondisi sedang tidak stabil karena dia sedang mengeluarkan darah kotor dari rahimnya. Kemudian suaminya datang untuk menghambat darah tersebut. Itu adalah perkara yang
berbahaya, ya. Sehingga itu dia melakukan kezaliman. Ya, ketika darah itu terus keluar menerus di rahim, maka ketika seorang suami berhubungan dengannya, otomatis itu adalah menghambat dan itu akan menjadi penyebab penyakit, ya. Ya, sudah tahu istrinya sedang sakit itu karena haid tersebut, ya ketika sedang haid itu biasa sebagian wanita itu ada kram rahim itu mengalami kram, ya, berkontraksi, mungkin ya sakit lah pokoknya, itu itu dirasakan oleh seorang wanita yang sedang haid, ya, istri sedang sakit, sedang merasakan kondisi yang tidak stabil karena dia mengeluarkan darah kotor, nah suami datanginya, itu adalah kezaliman. Oleh karena itu syariat mewajibkan seorang suami itu untuk membayar 1 dinar atau setengah dinar, dan itu sebagian ulama menjelaskan bahwa itu pilihan. Yang maksudnya adalah 1 dinar itu ketika hubungan pertama sekali, kemudian ternyata dia lakukan hubungan berikutnya, mungkin ya di hari berikutnya, maka sebagian ulama mengatakan ya berikutnya itu setengah dinar. Tapi begitu pun pula hadirin dirahmati Allah SWT, itu adalah dosa. Ya, pertama dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua dia menzalimi istrinya. Itu maka harus diperhatikan oleh kita semuanya. Hadirin dirahmati Allah SWT, pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang mudarat dari mudarat dari seorang melakukan hubungan biologis kepada istrinya yang sedang haid, maka para ahli kesehatan mereka menjelaskan bahwasanya di antara penyakit yang akan timbulkan itu adalah, yang pertama adalah dia akan mengganggu rahim, ya, dan itu bisa menjadi penyebab seseorang itu kalau sekiranya terjadilah fertilisasi atau pembuahan di rahim tersebut, bisa jadi itu anak tersebut akan tumbuh janin tersebut di luar rahim. Itulah dikatakan sebagai seperti dia hamil besar terus tapi dia di luar rahim. Itu seperti buah anggur gitu, perutnya membesar. Tapi itu terjadi ya, sebagian itu sebabnya karena mungkin itu tadi, ya, di luar dari rahim. Kemudian yang kedua juga itu juga bisa menjadi menjadi penyebab itu penyakit yang berkaitan dengan kandung kemih, artinya tempat keluarnya air seni. Ya, bisa jadi nanti darah yang seharusnya keluar secara alamiah itu dia bisa masuk ke area di mana tempat keluarnya air seni, ya, sehingga menjadi penyakit bagi istri, dan itu berbahaya dan itu kezaliman, dan juga itu akan menjadikan menjadi perkara yang merusak dari leher rahim, ya, vaginanya itu jadi mungkin ya karena hubungan tersebut sehingga itu menjadi penyakit, ya. Nah, jadi pokoknya intinya pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang telah dijelaskan oleh syariat. Jadi jika sesuatu itu dilarang, berarti ada bahaya yang akan timbul dan akan muncul. Sehingga kita sebagai seorang muslim yang mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus diperhatikan ini. Dan kita harus jelaskan kepada kaum muslimin tentang bahaya, ya, berhubungan suami istri tatkala istri itu sedang haid. Namun kita sudah jelaskan tadi hal-hal yang dirukhsahkan dalam syariat. Yang jelas kita ini harus sosialisasikan, ya, pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah SWT, tentang bahaya ini. Mungkin melalui player-player yang bisa kita unggah di media sosial kita, agar generasi-generasi yang baru menikah, yang mereka memang tidak ada tidak ada dasar ilmu agama yang pernah mereka pelajari, atau mereka ketika menuntut ilmu agama, atau mereka ketika sekolah belajar itu di sekolah umum terus. Jadi mereka tidak mengenal tentang perihal bagaimana seorang muslim muslimah itu menyikapi permasalahan dalam rumah tangga berkaitan dengan hubungan suami istri.
Sehingga karena mereka minimnya ilmu pengetahuan atau ilmu agama berkaitan dengan ini, akhirnya mereka kebablasan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka berhubungan suami istri tatkala istri sedang haid. Sehingga itu menimbulkan penyakit yang membahayakan istrinya. Bisa menyebabkan kematian juga. Jadi oleh karena itu, sebagaimana syariat menjelaskan kepada kita semuanya, kita itu wajib belajar ilmu agama. Apalagi berkaitan dengan kebersihan dan kesucian. Bagi seorang muslimah itu harus belajar. Sehingga dia tidak melakukan perkara yang dilarang agama. Dan jangan juga kita mengatakan kalau kita belajar agama nanti tahu kita melanggar, kita berdosa. Ya sebetulnya kita nggak belajar agama berkaitan dengan bab toharo tentang haid itu. Saya laki-laki nggak perlu saya belajar tentang haid, Ustadz. Ya. Kemudian sehingga ya dia melakukan pelanggaran itu. Dia melakukan kezaliman itu karena apa? Dia tidak belajar, dia melanggar. Melanggar apa? Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Jadi muslim laki-laki dan perempuan itu wajib belajar agama. Ketika seorang tidak belajar agama, gimana dia akan menjalani syariat ini? Dia seorang muslimah tapi dia tidak belajar agama. Masalah tohara pun belum selesai. Sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran ini. Maka ini tugas kita semuanya. Untuk para pendidik, para orang tua yang punya punya orang yang harus ditanggung ya berkaitan dengan agamanya. Itu kewajiban kita untuk mengajarkan mereka tentang masalah ini. Jadi kita jangan menganggap remeh tentang masalah agama ini. Ketika kita meremehkan berkaitan dengan tohara itu, kita harus memurojaah, harus mengulang-ulang kembali tentang masalah ini. Kita harus mengupgrade ilmu kita. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak ketahui tentang berkaitan dengan masalah haid. Kita laki-laki nggak perlu belajar, tidak benar. Jadi kita harus mempelajarinya. Supaya ketika kita nanti menikah, ya kita tidak melakukan pelanggaran. Istri kita sedang haid, karena kita ada syahwat ketika itu kita lakukan. Dan istri pun tidak tahu sehingga dia tidak menghiraukan, akhirnya dia melakukan sama-sama karena ketidaktahuan tentang masalah ilmu agama ini sehingga mereka melakukan pelanggaran. Ya. Kemudian juga kita laki-laki walaupun kita tidak haid, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita yang perempuan agar supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran ini, supaya mereka faham bagaimana batasan-batasan ketika wanita sedang haid, ya, ketika mereka masih remaja, bagaimana ketika mereka sudah menikah, itu juga mereka harus memahaminya. Baik, demikian mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat untuk kita semuanya, dapat kita bagikan ilmu ini, ya, kita jelaskan kepada anak-anak kita, ya, agar supaya ini ilmu bermanfaat, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan masalah haid ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.